Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Syaiful Hasim. Dan selamat datang juga di sebuah pembahasan tentang psikologi pendidikan, tentang perkembangan, fase-fase perkembangan peserta didik ya. Pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa IAIFA program studi PGMI dan seluruh mahasiswa yang berkepentingan mengetahui atau mempelajari tentang fase pertumbuhan. Teman-teman, sebelum kita mengetahui macam-macam fase ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyampaikan juga apa itu fase perkembangan ya. Fase perkembangan itu bisa diartikan sebagai periode atau rentang perjalanan seorang individu manusia yang diwarnai dengan ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu yang berubah dari waktu ke waktu. Beberapa fase perkembangan itu terjadi dan mulai dari dalam kandungan seorang ibu, kemudian lahir, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Tentu saja dalam menjalani perubahan kehidupan ini, fisik, cara berpikir, kemudian emosi dan sosial pasti berubah. Saya sendiri misalnya dalam umur sekian 5 tahun lah ya, tentu saja berbeda dengan umur saya waktu 8 tahun. 8 tahun juga berbeda dengan umur saya yang 17 tahun juga berbeda dengan yang sekarang ya. Itu contohnya. Hal ini terbagi dalam beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan yang pertama, tahap embrionik. Embrionik ini bisa dikatakan tahapan dari mulai pertumbuhan di dalam kandungan, kemudian selama masa kehamilan sampai melahirkan. Kemudian tahap bayi, tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap manula atau tahap tua. Jadi seorang manusia itu dalam perkembangannya tidak akan selamanya menjadi anak-anak, pasti akan bertumbuh dewasa, dan yang dewasa pun tidak selamanya menjadi orang yang energik. Ada kala-kalanya nanti kita juga memasuki fase tua selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan tahap anak-anak pun juga terbagi lagi dari mulai tahap sensor motoris, kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret, kemudian formal dan lain-lain. Sensoris motoris itu antara umur 0 ya sampai 24 bulan atau 2 bulan ya. 2 tahun maksud saya. Kemudian tahap praoperasional 2 tahun sampai 7 tahunan. Kemudian yang konkret itu antara 7 sampai 11 ya, 11 tahun ya. Kemudian mulai operasional formal antara sekitar 11 tahunan begitu. Itu yang dapat kami sampaikan tentang tahap-tahap perkembangan seorang anak begitu. Adapun yang terjadi dan yang pasti kita bisa perhatikan, ada beberapa perubahan tentang ciri-ciri umum dari seorang anak itu bisa dilihat dari aspek fisik. Fisik pun bisa dilihat dari berat dan tinggi badan misalnya. Kemudian ada dari psikis, sudah mulai berbicara, sudah mulai berpikir, bisa menulis. Kemudian dari segi sosial, pergaulannya dengan orang sekitar bagaimana, tentu saja akan mengalami perkembangan dan perbedaan. Harapannya dengan adanya pendidikan, dengan diperolehnya pendidikan sebagai isi daripada manusia, itu bisa mengisi dan juga melengkapi lagi sehingga manusia tersebut menjadi manusia yang cerdas
seperti tujuan dari pemerintah Indonesia itu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Maka dari itu teman-teman, mari sebagai seorang guru atau sebagai seorang calon guru, kita niatkan bersama dalam perkuliahan kita menempuh pendidikan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Misinya adalah misi yang mulia, misi yang mendidik mereka supaya menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Terima kasih teman-teman, saya berharap bisa berkomentar dan juga menyampaikan kelanjutannya atau tentang hal ini lebih dalam bisa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.